tadi. Ya, nampak bola sudah meninggalkan lapangan mitra sepak bola. Ya, ini kan seorang pemain cukup senior di PSM, sudah 3 tahun bersama PSM, sudah berumur 30 tahun saat ini. Ya, bola coba dikuasai oleh Topas Pamungkas. Christian Adelmun. Long pass maksudnya kepada Emil Linkers. Ya, baru sekali terjadi sedikit pelanggaran dari seorang Linkers, bagaimana dia mendorong. Dan kita lihat wasit juga begitu jeli, itu Ridwan Pahala melihat situasi tersebut. Kita lihat tayangan ulang, bagaimana dia menarik awalnya. Ya, ada sedikit tarikan di situ, Bung. Kepala dengan tiang gawang sehingga tidak bisa bermain maksimal. Ya, pelanggaran tadi mitra sepak bola. Ya, sedikit agak nakal Diego, kita lihat menjepit dengan 2 kaki seorang Lorenzo Rimkus. Betul sekali Bung Daniel. Itu satu orang pemain yang punya skill yang cukup. Christian Adelmun. Oh, nampak sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran Bung Daniel. Ya, baru sekali tadi terjadi antara Lorenzo Rimkus, Linkers tadi. Oh, Dengan Saparno kita lihat tadi terjadi benturan. Parno tadi kita lihat didorong oleh Emil Linkers. Ya, tentunya pelanggaran bagi Laskar Sambar Nyawam Persis Solo. Betul sekali Bung. Baru lisensi C. Oh, sebuah ganjaran tadi dari seorang Sopian. Apakah ini akan berbuah kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh wasit Ridwan Pahala? Ya, betul sekali kita lihat memang sudah tertinggal posisi Sopian. Tidak ada cara lain untuk menghentikan lawan. Saksikan dalam tayangan lambat tadi. Oh, jelas sekali mitra sepak bola. Ada dorongan tadi. Dan wasit melihat itu dengan sangat jelas. Kita memberikan instruksi kepada teman-temannya. Dan hampir saja tadi sebuah sundulan oleh Christian Adelmun. Mampu mengoyak gawang seorang Dede Pranata, namun sayang sekali bola masih berada jauh di sisi sebelah kiri gawang Dede Pranata. Berbahaya sekali Bung. Ya, betul Sosok sekali. seorang Christian Adelmun ini. Terjadi kelengahan dari seorang Diego Mendieta dalam menjaga seorang Adelmun. Kita lihat. Hampir. Saksikan tadi Muhammad Irfan yang sempat didorong oleh Andri Siswanto. Saksikan dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Diego Mendieta maksudnya tadi tidak jelas Bung. Diego Mendieta nampak seperti frustasi Bung Daniel. Ya, dia melihat sedikit posisi Agung Prasetyo agak maju dan dia mencoba melempar bola jauh, tapi kita lihat Absennya Doli Ramdan dan juga Ramuald Noah. Tendangan sudut yang kedua. Kembali masih belum membuahkan gol. ya, inilah sebenarnya yang dikeluhkan oleh seorang coach Sanaping di alam pertandingan sebelumnya, di mana dia belum menemukan siasat bagaimana menyelesaikan peluang-peluang di depan gawang. Karena praktis hanya dia punya seorang Emil Linkers, striker murni. Kita berharap wasit bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh oleh siapapun. Sebuah dorongan tadi. Saksikan protes dari sang kapten Nova Zainal kepada wasit Ridwan Pahala. Ya, harusnya Nova bisa lebih tenang, menyimpan rekan-rekannya, bisa memahami aturan daripada permainan, tidak justru memprovokasi. Karena kita lihat pas pekan lalu terjadi insiden yang tidak kita harapkan, seorang penonton PSM yang meninggal dunia karena ketusuk pisau. Betul sekali Bung. Tentu saja kejadian-kejadian serupa tidak kita harapkan terjadi di pertandingan-pertandingan divisi utama lainnya. Terlepas tadi bola.
dari tangan Dede Pranata. Hampir saja Emil Linkers menyambar bola. Mulai panas Bung pertandingan di menit ke-21 ini. Ya, betul sekali, kita lihat mulai meninggi suhu permainan. Kita berharap kedua Ya, karena seperti kita ketahui bersama Bung, bahwa Handri merupakan salah satu kunci dari serangan-serangan Persis Solo. Dan tentu saja mempunyai varietas serangan yang cukup baik seorang Handri. Sangat disayangkan apabila seorang Handri mengalami cedera dalam pertandingan sore hari ini. Emil Linkers yang dijaga 3 pemain belakang. Kembali serangan coba dilakukan oleh anak-anak Yogyakarta. Ya, apakah? Ya, kita saksikan kartu kuning kedua dalam pertandingan sore hari ini. Dihadiahi oleh wasit Ridwan Pahala kepada Muhammad Irfan. ya, emosi yang tidak terkontrol dari seorang M. Irfan dilampiaskan dengan membuat satu pelanggaran yang harus diterima dengan hukum kartu kuning. Kita lihat dengan sengaja menendang dari belakang. Mantan pemain Persema. Ya, pekan lalu dia menyumbangkan 1 gol ke gawang Persiku Kudus sama Sutirta. Ini Agus Prianto, kita lihat sedikit gayanya dari belakang Ronaldinho, tapi permainannya mungkin sangat jauh Bung Iwan. Sekilas Bung ya. Dari belakang. Buang saya dari bola oleh Christian Adelmun. Kembali serangan oleh anak-anak Persis Solo. Bukan sebuah ancaman bagi penjaga gawang Agung Prasetyo. Kita saksikan tadi. Ya, kali ini Benturan tadi Bung. ya, bola di udara terjadi. Aris Pandi nampaknya yang mengalami gangguan. Ya, dan sejauh ini seringkali serangan dilakukan dari sektor kanan pertahanan Persis Solo. Apakah ini menjadi titik lemah bagi Persis Solo, Bung Daniel? Ya, besar kemungkinan setelah Anaping membaca atau evaluasi pertandingan kemarin melawan Persebaya, dan kebetulan disiarkan langsung oleh Antv. Baik sekali umpan tadi pada Emil Linkers. Masih Emil Linkers. Dan kita saksikan mitra sepak bola. Sayang sekali tentunya. Sangat terbuka Bung Iwan. Betul sekali Daniel, seru sekali. Dia sempat melihat posisi Dede Pranata sebelum melakukan syuting dengan kaki kirinya. Yang umpan diawali Dusan Lestaluhu, buat umpan terobosan. Lolos dari perangkap offside. Betul sekali Bung, lihat aksi oleh Emil Linkers. Namun aksi dari seorang Dede Pranata dapat kembali mengamankan gawang Persis Solo dari kebobolan. Kita saksikan, tidak disangka-sangka tadi seorang Emil Linkers dapat lepas dari jebakan offside Persis Solo. Ya, sebuah ajukan jempol, saya pikir seorang. Kembali Dusan Lestaluhu. Emil Linkers harus selalu dibayang-bayangi oleh 2 penjagaan ketat dari Persis Solo. Kita saksikan apa yang terjadi. Ada salah satu pemain dari Persis Solo yang terbaring di situ. Kita saksikan nampaknya Katno. Terjadi bola tanggung dan dia tidak meneruskan sehingga terjadi benturan dengan Dusan Lestaluhu. Sayang sekali terbanting. Kembali serangan dari sektor sayap kiri PSM Yogyakarta menjadi andalan mereka pada sore hari ini. Kali ini kita lihat Andri Siswanto, seorang kapten yang melakukan pelanggaran. Terjadi dorongan tadi terhadap Topas Pamungkas. Pemain yang cukup aktif beroperasi dari sektor. Sudah dilakukan tadi mitra sepak bola. Dan sayang sekali sebuah peluang tadi yang dimiliki oleh Abda Ali. Belum dapat dikonversi menjadi sebuah gol. Dan baik sekali tadi sebuah tinjuan yang dilakukan oleh Triwindu Anggono. Kita saksikan. Cermat sekali seorang Triwindu. Dan terburu-buru saya pikir Abda Ali masih ada opsi lain. Masih bisa mengontrol bola karena tidak ada pressure seperti dari para pemain Persis Solo. Tetapi begitu bernafsu. Balik pada target man Emil Linkers.
Lorenzo Rimkus. Oh, berbahaya Bung, kita saksikan inilah dia sudut-sudut yang dinanti-nanti untuk tendangan bebas oleh seorang Rimkus. Ya, lagi-lagi anak PSM mendapat kesempatan untuk mencetak gol dari tendangan bebas, dan kita tahu bahwa Lorenzo Rimkus punya keahlian dalam bola-bola mati. Apakah dia kembali diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, kita tunggu. Dan memang terjadi pelanggaran dari seorang Sofian. Lorenzo Rimkus, kita saksikan mitra sepak bola sedikit lagi tadi. Masih belum dapat dikonversi menjadi sebuah gol tendangan bebas yang sudah cukup baik sejauh ini saya rasa Bung Daniel. Ya, betul sekali, kita lihat tayangan ulang. Penempatan bola semuanya sudah cukup bagus. Tipis sekali berada di sisi kiri kiper dari Triwindu. Kita saksikan mitra sepak bola dan tayangan lambat baik sekali. Namun masih